Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Ine pimpin berdoa untuk teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran pada hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Ibu akan memanggil secara satu persatu. Ine Imelia. Hadir Ibu. Baik, semuanya hadir ya. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini agar kita dapat menimba ilmu serta ilmu yang kita dapatkan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum masuk ke materi, ayo kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Ada Ibu. Mari kita bersama-sama menyanyikannya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak, dari lagu ini kalian sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Belum Ibu. Hari ini kita akan mempelajari nilai-nilai dalam Pancasila. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Nah, air seni itu merupakan air kencing kelinci ya anak-anak. Nah, air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam suatu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak, kata Edo. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayur di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu jika ada orang yang membutuhkan bantuan kita. Harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan, karena kita makhluk sosial, yang artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Eko. Kita sudah belajar ya dari kelas 1 sampai kelas 4 tentang Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia, bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia.
Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Coba Mbak Ine baca nilai-nilai Pancasila yang pertama, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ya, ini tadi merupakan nilai-nilai dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Sikap tenggang rasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, diskusikanlah dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Coba kita diskusikan bersama-sama. Nomor 1, gotong royong. Sesuai dengan sila keberapa? Sila ketiga, Ibu. Ya, betul sekali. Kemudian rajin beribadah. Rajin beribadah itu sesuai dengan sila keberapa? Sila pertama, Ibu. Betul sekali. Kemudian melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Itu merupakan sila keberapa? Sila keempat, Ibu. Ya, betul sekali. Yang selanjutnya, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, itu termasuk dalam sila keberapa ya? Sila kedua, Ibu. Betul sekali. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Itu termasuk dalam sila keberapa anak-anak? Sila kelima. Ya, betul sekali. Sudah paham semua ya berarti? Sudah, Ibu. Nah, tulislah sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di sini Ibu ada contoh nih. Yang pertama, sikap yang sesuai dengan ini, ada yang tahu lambang apa? Sila Bintang. keberapa? Terdapat dalam sila keberapa? Sila pertama. Pertama. Ya, betul. Yang pertama yaitu contohnya ada taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu menghormati teman dari agama lain yang sedang beribadah. Nah, kalian kerjakan di buku masing-masing yang terdapat di halaman 24. Jangan lupa untuk dikumpulkan melalui WhatsApp group. Baik, Ibu. Nah, amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, seperti di sekolah, di rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Di sini Ibu ada contoh 3. Yang pertama yaitu sikapnya yaitu memaksa orang untuk memeluk agama lain. Hal ini tidak sesuai dengan sila keberapa? Sila pertama, Ibu.
Ya, betul sekali sila pertama ya. Kemudian ada yang kedua yaitu berteman dengan yang kaya saja. Tidak sesuai dengan sila keberapa? Sila kedua, Ibu. Ya, betul sekali. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Itu tidak sesuai dengan sila keberapa ya? Sila kelima. Iya, betul sekali. Nah, kalian dapat mengerjakannya di buku masing-masing ya. Nah, peta kondisi geografis negara Indonesia. Anak-anak, ini merupakan peta kondisi geografis negara kita, yaitu negara Indonesia. Kita diapit oleh dua samudra, yaitu ada Samudra Pasifik, ada Samudra Hindia. Kemudian di sini kita dapat melihat bahwa kita berbatasan dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya. Luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Nah, Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.504 buah. Pulau itu terhampar di wilayahan laut Indonesia yang memiliki luas 3.257,357 km. Luas daratan Indonesia adalah 1.850,754 km. Indonesia memiliki batas wilayah yaitu di sebelah utara terdapat benua Asia. Nah, lebih jelasnya Indonesia itu juga berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Malaysia bagian timur. Nah, di sebelah selatan, benua Australia. Kita berbatasan dengan benua Australia. Lebih jelasnya, Indonesia juga berbatasan dengan Samudra Hindia, yaitu Laut Timur. Di bagian sebelah barat terdapat Samudra Hindia. Kemudian kita beralih ke sebelah timur. Terdapat Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, setelah mengetahui luas dan letak wilayah Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarlah ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus seperti RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertegas posisi rumahmu. Yang kedua, batas-batas RT. Ketiga, rumah. Keempat, jalan. Kelima, ladang, kebun, sawah, bukit, atau hutan. Nah, kalian dapat menggambarnya di buku gambar masing-masing, kemudian difotokan dan dikirim melalui WhatsApp group. Nah, agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta yang telah kamu buat. Bacakanlah ceritamu di depan teman-temanmu pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan dengan seksama dan temukan ide-ide pokok yang ada pada ceritanya. Kemudian tuliskan hasilnya pada kolom berikut ini. Nah, agar kalian mengingat materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, Ibu ada latihan soal evaluasi, yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini di buku tulismu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Baik, sudah paham semua ya? Alhamdulillah sudah, Ibu. Baik, coba Ibu ingin bertanya, apa saja yang kita pelajari hari ini? Tentang sila-sila Pancasila dan geografi. Hari ini kita mempelajari tentang nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila. Kemudian kita belajar tentang kondisi geografis yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia.
Nah, anak-anak, di antara pembelajaran yang kita sudah pelajari tadi, yang mana menurutmu yang paling mudah untuk dipahami? Sila-sila Pancasila, Ibu. Coba sebutkan sila-sila Pancasila. Yang pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Iya, betul sekali. Sila pertama berbunyi yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang di dalam kandungannya kita menghormati agama lain dan kita tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke dalam agama kita. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, besok kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.